Audio Jungle. Audio Jungle. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar kawanku? Gembira, gembira, hae, hae. Nah, lagu itu sangat akrab di dunia pelatih pembina pramuka. Dan makna dari lagu itu adalah bagaimana kondisi saat ini kita saling akrab, penuh persaudaraan dalam suasana kegembiraan. Ya nggak? Nah, kali ini Kak Yatno akan memaparkan tantangan pelatih pembina pramuka. Tantangannya sangat besar. Satu, tantangan kenyataan. Kenyataannya sekarang para pembina itu kekurangan nutrisi, kekurangan bahan untuk membina. Yang kedua, pembina di lapangan itu terjebak pada kebiasaan rutinitas itu terus. Yang ketiga, para pembina di lapangan itu merasa perlu teman, perlu jaringan, perlu sentuhan. Dan pembina di lapangan itu sudah kehabisan bahan yang baru. Bahan yang lama sudah diberikan semua, sehingga game-game itu, karena memang semakin lama, semakin game itu dikuasai oleh banyak orang meskipun dia belum mengalami. Sehingga pembina itu perlu kekuatan kreativitas dan inovasi di permainan atau di media-media yang lain sebagai alat pendidikan. Nah, itu tantangan kenyataan di lapangan. Tantangan kedua adalah sumber belajar yang tipis, sumber belajar yang rendah tentang konsepsi kepramukaan. Buku-buku yang ada adalah buku-buku pedoman, buku-buku instrumen teknis. Tapi buku-buku yang membuat para pelatih itu mengernyit, berpikir lebih jauh, buku-buku kajian, buku-buku kupasan yang mendalam, jarang. Itu tantangan maju ke depan. Tantangan yang ketiga, perubahan zaman itu cepat sekali. Ya, seperti badai begitu. Jadi kita itu limbung kiri kanan bingung. Itu tantangan sumber belajar. Tantangan yang ketiga, tantangan keahlian. Jadi masih sedikit yang punya keahlian pendalaman konsep kepramukaan secara totalitas. Apakah dari tujuan, dari sesosif, atau dari apa. Nah, tantangan-tantangan itu seharusnya bisa diisi oleh para pelatih, dan para pelatih itulah yang akan menjadi agen of change, pusat perubahan, agen of transformation, pusat transformasi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah satu, membaca zaman. Membaca zaman. Bacalah perkembangan zaman sekarang. Sekarang ini sudah terjadi transformasi cepat dari budaya lisan, budaya baca, budaya internet, budaya generatif AI, dan virtual reality. Jadi cepat sekali. Nah, kita yang asik di budaya lisan, ya pasti akan tergerus dengan perkembangan yang melejit dari generatif AI dan virtual reality. Oleh karena itu, loncatlah. Membaca zamannya dengan cara meloncat. Karena memang perkembangannya lebih jauh. Sehingga lacak situs-situs alamat-alamat generatifkan dengan petunjuk atau promptu yang bagus, buka di AI, konsep-konsep dasarnya begitu. Jadi yang pertama, membaca zaman. Yang kedua, menambahi konsep-konsepnya
dari konsep yang ada. Jadi membaca dan tambahi dengan cara penyesuaian konteks. Kalau di daerah kami enaknya ditambahi apa ya? Kalau dalam situasi begini ditambahi apa ya? Jadi menambahi. Itu teramat penting. Ya, menambahi. Yang ketiga dia harus mendalami. Jadi kekuatan pertama adalah mendalami kekuatan dasarnya. Jadi dia harus mendalami fundamental kepramukaan. Fundamental kepramukaan itu penting karena dia yang akan mendasari konsep kita. Apa sih sebenarnya prinsip dasar itu? Mengapa kok prinsip dasar 4 itu? Mengapa kok enggak yang lain? Mengapa gerakan pramuka itu sejajar dengan gerakan yang lain? Mengapa gerakan pramuka itu ada juga di negara-negara lain? Mengapa? Tarik, kalau enggak kuat. Ibarat pondasi, itu pondasinya sangat rendah. Ya, jadi fundamental kepramukaan itu teramat penting, karena nanti akan masuk ke fundamental kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan kepramukaan. Masuklah ke fundamental, diskusikan, jangan textbook, tapi cari makna di luar textbook itu. Makna mendalamnya munculkan. Nah, yang ketiga ya, dari tadi kan mendalami ya, mendalami. Kemudian yang keempat itu menginterdisiplinkan, jadi memadukan, mengintegrasikan konsep-konsep, karena kita tidak berdiri sendiri di dunia ini, ada yang lain, tumbuhan aja bermacam-macam, maka kita mampu menginterdisiplinkan, jadi bagaimana mengaitkan kepramukaan dengan kepemudaan, kepramukaan dengan teknologi yang sedang berjalan, kepramukaan dengan pokok sering menginterdisiplinkan. Nggak bisa tunggal sekarang ini, nggak bisa monodisiplin, dia harus multidisiplin yang diinterkan, interdisipliner. Itu teramat penting. Nah, kemudian yang kelima, dia mampu mengkonstruksi konsep-konsep baru yang memberikan pembaruan dari konsep-konsep yang ada. Gerakan pramuka itu 100 tahun lebih loh, 110 tahun lebih. Tentu perlu pembaruan dengan garis yang benang merah yang sama. Tapi harus ada pembaruan supaya tidak ditinggal oleh situasi, tidak ditinggal oleh subjek yang ada sekarang, dan tidak ditinggal oleh anak-anak. Serta tidak ketinggalan jauh dengan masa depan. Ya, itu penting. Kemudian pelatih itu berani keluar dari zona nyaman. Jadi jangan terdiam dengan buku paket, terdiam dengan pedoman. Jadi dia harus mampu mengkreasikan, begitu. Nah, oleh karena itu, sarannya dari 5 tadi, pelatih ya perlu sering bertemu, tidak rapat menyiapkan kursus, tapi diskusilah secara mendalam ya. Tentu karena pelatih ini merangkap dengan pekerjaannya, ya cari waktu yang bagus untuk diskusi secara mendalam. Diskusi yang tentu lebih mendalam dan terus lakukan. Kemudian membaca perkembangan-perkembangan kajian, serta berani mempraktekkan. Dunia kepramukaan itu siapa lagi yang mampu mengemas dengan pembaruan kalau bukan pelatih? Siapa lagi kepramukaan itu dimatengkan lebih jauh dengan sesuai abad 21 ini kalau nggak pelatih? Siapa lagi yang menulis buku-buku konsepsional tentang kepramukaan ya yang interdisipliner? Pasti harusnya pelatih. Jadi pelatih itu tidak perlu diam lalu asik dengan pekerjaan aslinya, hanya melabeli saya ini pelatih, tapi tidak pernah ada pembaruan. Itu ya, mantapkan diskusinya, kuatkan ini.
kemampuan basicnya tentu Anda akan kuat. Demikian pelatih, pembina pramuka, Anda pasti bisa menjadi hebat. Salam pramuka. Audio Jungle. Audio Jungle.